Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah makan. Yes. Oke, anak-anak hari ini siap ya untuk mengikuti pelajaran? Siap. Ya, kalau siap kita memulai pelajaran. Kita berdoa dulu ya. Dipimpin yang datang awal tadi, Mbak Akila silakan maju. Kenapa ini kukunya? Yang cantik itu kukunya tidak pakai gini. Dilepas dulu kukunya, dilepas dulu. Iya. Itu gue nggak tahu Naila. Oh ya wes, ayo sampai Naila tadi datang awal. Ya. Oh ya, Naila. Ayo, Naila. Ya, memang apa boleh pakai kuku kayak gitu. Ya, yang bagus itu nggak usah pakai gitu ya. Nah, kalau di rumah boleh bermain di rumah ya, atau waktu istirahat bermain. Tapi nanti kalau sudah pelajaran dilepas dulu ya. Saya kan masih bisa dilepas ya. Iya, ini dilepas dulu. Baru cantik. Ya pun, Naila ya yang datang tadi. Oh ya ya. Loh, wes. Mari kita buka jambul. Mari kita buka. Mari kita buka pelajaran dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Simpan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amlas solihati. Amin ya rabbal alamin. Pancasila. Satu. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila ke-1, simbol sila kedua, simbol sila ketiga, simbol sila keempat, simbol sila kelima. Terima kasih Mbak Naila, silakan duduk. Oke anak-anak pintar semuanya. Hari ini Bu Guru, ayo diajak Bu Guru untuk melihat daftar absensi ekspresi diri. Banyak tidak masuk ya ini ya. Tuh ada Mas Krisna, Mbak Nadia, Mbak Gerja, Mbak Safa. Oh ini semuanya dalam keadaan bahagia ya. Iya bahagia, alhamdulillah ya. Kita harus bahagia ya kalau kita mau mengikuti suatu kegiatan. Tidak boleh sedih dan tidak boleh marah. Oh ya, ini Nadia tidak masuk ini tadi. Ada Mas Krisna, ada Mbak Nadia, Mbak Yosda dan Mbak Safa. Ini tadi kemana? Ada yang tahu? Safa kemana? Acara keluarga. Ya, terus yang lainnya ada yang tahu? Udah tahu. Oh iya ya. Nanti kalau mau apa namanya sampean tidak masuk karena sakit atau karena izin dulu ke guru ya. Oke. Oke anak-anak. Hari ini Bu Guru akan bertanya kepada anak-anak, apakah anak pernah membaca atau mendengar suatu cerita yang diperankan oleh binatang? Pernah. Cerita apa Mbak Akila? Si kancil.
mengajar anak-anak hari ini mau belajar cerita fabel, karena dengan cerita fabel anak-anak dapat memahami cerita fabel dan pesan lisan dan informasi dari media teks yang dibaca dan atau didengar dengan baik. Jadi di situ nanti anak-anak bisa memahami cerita fabelnya, kemudian informasi pesannya yang ada di cerita fabel yang sudah dibaca anak-anak sama belajar ya. Sudah siap? Siap. Oke, kalau siap anak-anak silakan disiapkan dulu peralatannya. Sudah dipakai yang gambar binatang? Oh, sudah ya di kepalanya. Ini gimana gambarnya? Oh, belum dikasih. Ada. Tapi tadi sampai datangnya telat ya. Ya, ini. Nah, sudah. Kemudian yang bawa HP silakan dikeluarkan, tapi tidak boleh dibuat mainan dulu ya. Terus pensilnya dikeluarkan dulu anak-anak. Nah, ya. Jangan nanti jatuh kalau sini aja apa-apa. Pensilnya dikeluarkan dulu. Oke. Nah, anak-anak, ketika kita sebenarnya Bu Guru menyuruh anak-anak membawa HP ini agar anak-anak mudah belajarnya. Tapi ketika kita menggunakan HP, kita harus ingat ya cara pemanfaatannya. Nah, itu digunakan untuk belajar dengan baik. Tidak, kalau waktunya tidak bermain ya jangan dibuat mainan ya. Nah, kalau sudah waktunya main ya boleh ya, tapi harus ingat waktu ya. Terus ini juga HP-nya itu kalau ada kata-kata yang kurang baik kalau melihat di HP gitu ya, jangan dicontoh ya. Nah, yang bagus-bagus saja ya. Terus ini tidak boleh dibuat melihat yang tidak baik ya. Iya, kalau buat belajar boleh, oke? Paham? Oke. Nah, anak-anakku saya semuanya sudah siap ya? Siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, sekarang kita ingat-ingat kembali apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Rukun boleh, apalagi jadi tidak boleh. Saling menyayangi boleh ya. Kalau ikat harus hadir tepat waktu ya, pintar. Terus lagi, kalau belajar bagaimana? Iya, pintar. Juga saling menyayangi dan menghormati ya. Nah, rukun katanya pintar. Nah, sekarang anak-anak kita di sini adalah satu saudara. Jadi kita tidak boleh teman itu seperti saudara bagi kita ya. Kalau ada temannya sedih, kita ikut sedih ya. Dan kita hibur ya, kan tidak sedih. Jadi anak-anak di sini semua kalau belajar itu sama. Ya, tidak boleh nanti tuh marah sama satunya, tidak boleh. Ya, harus rukun. Nah, kalau begitu sekarang anak-anak pegang semua tangan temannya yang ada di hadapannya. Mas Kevin pegang siapa kalau di situ? Kevin, Mas Kevin di situ ya, di situ enggak? Di situ enggak apa-apa, Mas Kevin? Iya. Nah, dipegang semua tangan temannya. Kemudian pejamkan mata dulu ya sayang ya. Kita relaksasi dulu sambil mendengarkan musik ya.
adik-adik ya. Semuanya buka matanya kembali. Terima kasih. Oke. Nah, anak-anak bagaimana perasaannya? Tenang? Ya, lumayan. Oke, nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Sekarang kita lanjut lagi. Anak-anak suka nggak kalau anak-anak melihat gambar? Suka ya? Ya, kalau kita anak mau nggak kalau diajak ini tebak gambar ini? Mau. Ya. Lihat nih, ada gambar apa nanti tebak ya? Bukan ternyata. Apa ini? Apa ya kira-kira ya? Bukan lagi. Apa itu lagi? Kata. Apa ya? Apa ini? Kakinya. Buaya. Dan itu tadi ternyata tadi kakinya. Ada lagi apa tadi? Kata jadi buaya gitu ya, kepalanya buaya gitu ya. Oh iya. Coba seneng nggak? Seneng ya? Kita lanjut lagi ya sayang ya. Tadi kita mau belajar mengenai cerita fabel. Apa ya cerita fabel itu? Kita lihat ini dulu. Cerita fabel. Nah, anak, sekarang kita belajar bahasa Indonesia kelas 2 semester 2 pembelajaran 1. Ini cerita fabel. Tujuan pembelajaran ini adalah dengan cerita fabel anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, kita kembali lagi ya dengan Bu Darmawati. Nah, sekarang kita belajar bahasa Indonesia kelas 2 semester 2 pembelajaran 1. Tadi lemot ibunya. Ini sudah. Cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita dongeng yang diterangkan oleh berbagai hewan. Hewannya dapat berbicara seperti manusia. Cerita fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita dari khayalan pengarangnya. Ciri-ciri fabel. Cerita fabel adalah dongeng tentang hewan. 2.
Pemeran atau tokohnya adalah hewan. Tiga, tokohnya memiliki karakter, watak atau sifat seperti manusia. Empat, memiliki alur atau jalan cerita maju. Lima, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. Enam, memiliki latar, setting, tempat kejadian cerita. Tujuh, fabel dapat diperagakan menjadi drama. Unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam yang membangun karya sastra. Satu, nama tokoh fabel. Dua, latar atau setting atau tempat kejadian cerita. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi. Yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kamu dapat mengetahui isi cerita fabel setelah unsur intrinsik. Satu, ketahui nama tokoh dan peristiwa pentingnya. Dua, latar kejadiannya. Tiga, sifat atau watak tokohnya. Empat, pesan kebaikan dari cerita fabel. Lima, tulislah cerita dengan bahasa kamu sendiri. Contoh cerita fabel Jatuh ke Lubang Kubur Hitam. Muti, semut, seekor semut pengelana yang sombong. Ia telah pergi jauh ke berbagai tempat di bumi. Di sebuah hutan, ia melihat ada sebuah kepompong menempel di atas dahan pohon. Kasihan, kepompong itu hidupnya terburu, tak bisa pergi kemana-mana sebebas aku, ejeknya. Kepompong adalah bakal calon untuk menjadi seekor kupu-kupu. Suatu hari, tak sengaja Muti semut jatuh ke dalam kubangan lumpur hitam. Tolong, tolong! Teriakannya terdengar oleh Kuki kupu-kupu. Ia kemudian menolong Muti semut dengan menarik keluar dari lumpur hitam. Akulah kepompong yang pernah kau ejek dan sekarang sudah menjadi seekor kupu-kupu, kata Kuki. Sepertinya kamu sekarang aku juga bisa pergi terbang bebas kemana-mana. Dengan tersipu malu, Muti semut berkata, maafkan aku ya. Aku pernah mengejekmu. Tak lupa Muti semut mengucapkan terima kasih kepada Kuki. Jadi tadi anak-anak dongeng mengenai cerita fabel. Sekarang jawablah pertanyaan. Satu, apa judul fabel itu? Ya Allah ini. Mana? Sisa kuota 857. Itu masih banyak. Dua, hewan apa yang menjadi tokoh cerita itu? Kupu-kupu dan semut. Kemudian yang ketiga, kejadian apa yang dialami semut? Keempat, bagaimana sikap kupu-kupu dan semut? Kupu-kupu sikapnya adalah baik, suka menolong.
semut sikapnya sombong, mudah meminta maaf dan berucap terima kasih. 5. Di mana latar kejadian itu? Latar kejadiannya adalah di sebuah hutan. 6. Bagaimana pesan kebaikan dari cerita itu? Kita tidak boleh sombong dan kita juga harus saling menolong jika ada teman dengan musibah. Dan jika kita berbuat salah, segera meminta maaf dan berucap terima kasih jika ditolong. Begitulah tadi anak-anak kita belajar mengenai fabel. Sekarang anak-anak coba baca dan dengarkan cerita fabel-fabel yang lainnya. Kemudian anak-anak mencoba untuk memahami cerita fabel itu dan menemukan pesan kebaikan di dalam cerita fabel itu. Dan jangan lupa kita harus menerima setiap pesan kebaikan untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Tadi videonya tadi mengenai apa sayang? Cerita fabel. Apa itu cerita fabel? Nanti setelah melihat video tadi apa cerita fabel sayang? Iya. Iya Mbak Yasmin. Iya, pintar. Tepuk tangan buat Mbak Yasmin. Apa tadi dongeng yang diperankan oleh hewan-hewan? Hewannya bisa bicara seperti manusia ya? Iya. Ini cerita fabel. Jadi sayang, apa ciri-cirinya sayang? Ada yang bisa jawab ciri-cirinya? Angkat tangan yang bisa jawab. Mbak Akila bisa jawab. Akila? Bisa ciri-cirinya apa sayang? Ciri-cirinya cerita fabel. Apa? Cirinya apa? Ada yang bisa jawab? Aku Mbak Yasmin. Iya, terus jogging tentang hewan terus apa lagi? Iya, tokohnya adalah hewan terus apa lagi? Iya. Iya, watak atau sifat seperti manusia. Contohnya sifat seperti manusia seperti apa sih contohnya? Baik, terus apa lagi? Jahat, terus apa lagi? Sombong. Apa lagi Mbak Yasmin, lanjutkan. Iya, terus apa lagi? Ini yang penting itu pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. Kalau kita membaca cerita itu kita harus tahu pesannya apa untuk diri kita. Gitu ya. Pesan itu sesuatu yang baik yang bisa kita tiru untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Ya gitu ya Nana ya. Ya. Contohnya apa tak? Contohnya apa? Pesannya itu seperti apa contohnya? Kita harus hidup bagaimana? Tidak punya apa tadi? Sombong. Itu pesan yang baik. Ya baik sama siapa? Sama ayah. Sama siapa lagi? Teman. Betul. Kemudian yang keenam, lanjutkan Mbak Isi. Kata setting tempat kejadian. Nah, tempatnya di mana tadi cerita? Tadi tempatnya di mana? Di hutan. Betul. Ya. Kemudian apa lagi Mbak Yasmin? Akila. Perhatikan ya. Yuk. Kon berhenti main HP-nya. Masuk kamar. Udah maksimal ke main HP. Oke. Kalau gitu main HP ya, bentar. Kalau gitu perhatikan ya ke depan Nila. Nah, sekarang ada unsur intrinsik fabel.
unsur yang ada di dalam tabel. Apa saja itu? Mbak Akila coba sebutkan unsur intrinsik tabel apa saja. Masih ada itu. Coba dibaca. Ada nama toko tabel, ya terus. Yang latar, setik atau kejadian. Iya terus apa lagi? Peristiwa ini yang terjadi. Kemudian apa lagi? Pesan atau nasihat yang ingin disampaikan kepada baca. Oke, sekarang Bu Ani tanya. Mas Kelvin, tadi ceritanya tadi yang sudah dibaca di buku guru tadi di video, tadi itu siapa tokohnya? Hewan ya, namanya siapa? Apa saja? Hewan apa tadi? Kuku sama semut. Oke, sudah paham anak-anak? Ada yang belum paham? Ya, oke, sudah paham ya. Nah, oke, sekarang anak-anak kalau yang ini kemarin karena guru sudah memberikan anak-anak tes, ya, yang digunakan guru untuk mengelompokkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Ya, yang di sini adalah kelompok audio, yang di sini kelompok visual, dan yang di sini kelompok kinestetik. Semua sudah berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Kalau kelompok audio itu bisanya belajarnya dengan mendengarkan ya, yang visual dengan menonton, melihat gambar, dan juga suka dengan gambar ya, dan juga mendengarkan. Kemudian yang kinestetik suka dengan gerakan. Nah, nanti anak-anak di sini yang video nanti materinya sudah yang audio nanti materinya sudah bisa dihubungi lewat WA grup 3 cerita fabel. Nanti itu dipilih anak-anak sambil didengarkan ya, kemudian mengerjakan LKPD dari buku guru. Ini juga gitu yang visual, ada cerita video yang sudah di-share guru di HP, nanti dilihat ya. Nah, dan juga mengerjakan LKPD. Nah, ya, nah berhubung yang visual pakai HP aja enggak apa-apa ya, soalnya laptopnya dipakai ya, dipakai guru. Kemudian yang ini nanti siapkan ya, sudah siap ini, kemarin sudah diberi guru teks untuk menyiapkan drama. Siap? Oke. Belum ya, sekarang disiapkan dulu di sana, di pojok sana ya. Oke anak-anak, ini ada lembar lembar LKPD dari guru. Nah ini kegiatan kita itu ya. Sekarang dilihat dulu anak-anak di HP-nya disiapkan. Sudah ada 3 cerita. Ini untuk yang auditorium. Ini ya, diisi, dipilih, disepakati cerita fabel yang mana yang diambil, nanti diisi nama kelompoknya, jangan lupa. Terus tadi masih ada ini yang untuk visual, sampai lihat di sini ya, disepakati dulu cerita fabel mana yang ingin diambil, yang disukai ya. Oke. Nah, untuk yang kinestetik siapkan, silakan disiapkan. Ini ada teksnya. Silakan disiapkan dramanya. Nah, ini ada teksnya. Nanti ditulis pesan moralnya itu di situ di belakang bawah. Nah, ini ada bagian yang mengerjakan ini LKPD-nya. Ya, disiapkan dulu. Ditulis namanya. Anak-anak, saya tanya, berapa menit ini sampai yang selesai mengerjakan ini? 5 menit. Oke, 5 menit ya. Udah, silakan. Saya bukakan lagi. Ya, ada yang ditanyakan? Cerita fabel suka dengan
di situ tadi apa namanya? Betul. Setelah diisi persiapan drama ya. Kalau kita kejadian apa? Jika dicuci sekarang apa ini? Iya itu kenapa? Yang tahu bilang iya belum. Gimana si kancil sikapnya? Siput sikapnya ditulis di kancil sombong. Iya, kancil sama dengan sombong. Ya, itu sikapnya. Siput gimana? Ya enggak apa-apa, enggak cukup taruh di situ. Oh, pakai ballpoint anak-anak. Apa, Bu? Pakai pertelot. Ya wis ora apa-apa, tapi ditulis sing ruwapi wis kadung ya. Nanti pakai pensil ya. Pakai ballpoint. Siput sama dengan apa? Siput gimana? Ya baik atau enggak? Ya baik ditulis. Pakai pertelot ya. Bu, di mana latar kejadian itu? Latarnya di mana? Kejadian itu di mana, sayang? Di hutan. Iya betul, pinter. Bagaimana pesan? Dibaca namanya. Bagaimana pesan kebaikan dari cerita itu? Bagaimana pesannya ya? Pesan itu yang baik yang bisa kita ambil. Sesuatu yang baik yang bisa kita ambil kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kita tidak boleh apa, dan kita boleh sombong. Tulis. Ada yang belum bisa? Bisa. Oh, benar. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Kamu sudah bisa? Sudah ya? Sudah selesai semua? Ya. Yang kelompok kinestetik silakan dipersiapkan untuk dramanya. Latihan dulu di sana nanti maju. Nah, untuk kegiatan proyeknya. Ya, sudah selesai ya. Nanti kalau sudah selesai kita diskusi ke depan. Anak-anak ya. Kita diskusikan bersama-sama. Sekarang ini Belajar, Pak. sudah selesai. Ini karena sudah selesai, langsung saja ke kegiatan proyek ya. Proyeknya ini untuk yang auditori itu nanti sampean menulis dan ceritakan kembali ya. Ya, cerita yang sudah didengarkan di sini. Nama kelompoknya ditulis, itu proyeknya. Nah ini yang suka menggambar, nah silakan digambar di sini dan ceritakan bentuknya ya. Nah itu sesuai dengan cerita tadi. Belajar ada ini. Ditulis juga pesannya apa ya, cerita tadi di situ. Kemudian ini nanti. Nah ini untuk yang bermasalah. Jadi sebentar lagi kan digambar sama sebentar lagi ceritanya bagaimana. Ini yang untuk drama silakan dipersiapkan dramanya. Itu ada panduannya. Nah nanti karena ada yang suka sekali membuat video, nanti di video temannya. Ini yang suka video Mbak Yasmin sama Mas Ilham. Nanti di video temannya langsung main drama ya. Nah, ini silakan. Halo. Ini Bapak terus Bapak. Nanti sebenarnya keluar Halo, sudah siap? Siap. Tolong dibacakan. Ada yang bagian baca? Ya, ayo.
Bacakan. Pada suatu hari ada seekor naga yang berlari-lari di hutan. Gimana kalau berlari-lari, cap kancingnya berlari-lari? Si kancil memang terkenal ampuh karena ia mampu berlari sangat cepat. Bahkan Gimana kalau aku? adalah salah satu hewan paling cepat di dalam hutan. Lalu pada suatu hari seekor siput yang sangat lambat Itu gimana? berjalan melewati kancil. Si kancil pun merasa ia harus menunjukkan kemampuannya. Cepat siput menolak siput, kamu lambat sekali seperti pengawalan. Kamu sing kancingnya ini kan ada siput. Kamu lama sekali. Kancingnya ngomong ke siput. Pasti ngomong sekali gimana lambat sekali. Mau lambat lari dengan Kau lari coba itu. ya. Terus gimana? Tanya kancil sambil tersenyum jahat. Si kancil awalnya sangat yakin siput akan menolak penawarannya karena tidak mungkin siput bisa mengalahkan kancil. Dan ternyata siput menerima tantangan habis kancil. Gimana siput kalau menerima tantangan? Ngomong apa tadi kan siputnya Mbak? Menerima. Iya. Gimana? Kayak siputnya kalau menerima tantangan dari si kancil. Gitu. yang gimana? Coba lagi balik diulang lagi. Gimana kalau terima tantangan dari si kancil? Si siputnya masuk di ini. Gimana? Iya. Terus. Merasa sedih dan kecil, kancil sangat tidak menyangka dengan respon siput. Namun tadi tidak merasa khawatir sama sekali karena ia yakin dia bisa mengalahkan siput dengan sangat mudah. Memang siput jauh lebih lambat dari kancil, tapi siput tidak menerima tantangan dari kancil tanpa strategi yang matang. Dan kancil sendiri siput merencanakan bagaimana cara ia Siput. memenangkan perlombaan ini dengan bantuan para siput lainnya di hutan. Siput merencanakan gimana kalau berunding sama pengunjung yang lainnya. Apa nih? Minta bantuan nih pengunjung lainnya. Iya, Kancil tapi ya. Kalau gitu ini dilepas dulu nggak jadi kancil. Sudah. Apa? Yang lain. Biar nggak sama nanti sama aja siput enggak siput. Yang ini ya. Belum apa. Ini kan untuk drama. Sudah dibantu dulu dengan penghuni hutan. Silakan berunding. hah? Enggak, saya kerjakan dulu. Ya, Mbak. Omong-omongan sama Mas Fani, berunding sama siput yang lain. Gimana selanjutnya? Kira-kira seperti ini rencana siput Udah. memenangkan Ngomong sama perlombaan. Mas Fani. Seluruh siput yang ada di hutan akan bekerja sama dan berlari sepanjang tetapi sungai. Ketika si kancil memanggil siput untuk melewatinya, siput di depan harus menjawab si kancil. Ia merasa kalah karena berada di belakang. Ya, mantu-mantu gitu, seperti omong-omongan sama Fani gitu. Nanti bantu saya gitu kan. Kalau minta bantuan nanti bantu saya. Iya, ya Fani yang dibikin sampean yang ngomong. Sampean kan yang lomba. Sampean yang mau lomba toh. Bilang sama Fani, nanti bantu saya ya berlomba gitu. Ayo. Aku sama Fani gitu. Gitu ya. Benar. Di hari perlombaan, kancil merasa sangat percaya diri ia bisa memenangkan perlombaan. Perlombaan memberikan merasa apa-apa untuk mulai. Dari kedua hewan ini berlari Wah, sudah. kuat dengan mereka. Ada yang ngasih apa-apa? Ayo ya sudah, ada yang ngasih apa berlari. 1, 2, kalau apa lari itu gimana? Iya. Apa itu ya? Apa itu? 1, 2, 3. Nih katanya iya. Yang menang tadi siput, tapi kan ada yang di tepi pantai tadi, di tepi sungai tadi berjajar. Yang siput itu licik ya. Iya. Nah begitu.
pesannya apa? Nah, kita harus bagaimana? Terus dulu. Iya. Sudah selesai berceritanya? Oke, boleh. Yang sampai mengerti. Ya, silakan duduk dulu di bangkunya masing-masing. Mulainya terus ini apa? Ini apa? Ya bisa nanti belajar yang ini dia misalnya nggak ada penghabisan. Ya sudah Mbak. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai anak-anak kita diskusi. Kita sebelum diskusi kita senang dulu ya. Bentar ya. Ice drinking ya. Ayah Susanti senang nggak sama Ayah Susanti? Oke. Jo, siap-siap dulu, maju. Ya, baris yang rapi. Ya. Gimana? Silakan. Baris dulu yang rapi ya. Dijawab teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya dimasukkan dulu, perhatikan semuanya diskusi. Nanti anak-anak ada yang bertanya. Ya, kelompoknya sini nanti ada yang bertanya. Gila, masukkan dulu HP-nya. Nanti diambil dulu loh kalau main HP. Waktunya ya. Nah, kalau ini nanti ada yang bertanya sampai jawab ya. Nanti yang bertanya ya dapat
Yang ini. Oh, itu nanti proyeknya. Oke, proyeknya kita pajang di sini aja. Nanti sambil dibaca. Ya, ini menulis ya. Proyek menulis. Di sini. Yuk nanti dibaca ya. Oke. Nah, yang ini dulu dibahas. Nanti ini kita baca. Kelihatan ya di situ ya. Kelihatan. Oke, silakan. Yang keras. Agak ke depan sini biar temannya itu bisa mendengarkan. Nah, kalau Mbak Yasmin bisa membacakan dengan keras ya Mbak Yasmin, monggo. Pengertian mau sampaikan ke Mbak Yasmin ya. Silakan Kak Yasmin. Masa gitu? Nah. Ya, sebentar lagi. Oh iya, judulnya apa Mbak? Persahabatan kelinci dan monyet yang diambil tadi. Sama. Tidak apa-apa. Ayo lanjutkan. Hewan apa? Kancil dan monyet. Ya terus? Apa kejadiannya? Oh, kita harus bisa menerima kelebihan teman kita ya dan kekurangan teman kita. Sekarang gilirannya Mbak Yasmin, Mbak Ita. Ya Mbak Yasmin dibaca. Iya. Ini loh ya. Iya. Bagaimana sikapnya? Oh, disebutkan tokohnya siapa, sikapnya bagaimana? Oh, sikapnya baik. Bagaimana anak-anak? Ini tadi katanya tokoh dalam ceritanya sikapnya baik. Apa sudah betul? Ada yang mau ditanyakan? Bisa menyalahkan itu kenapa, Mbak Yasmin? Oh, sombong. Itu tadi cerita apa? Itu tadi ceritanya beda sama sampean. Artinya nggak boleh di atas ya. Yang kekurangannya di mana saya tadi? Masa terus sikapnya baik gitu saja? Gimana Mbak Akila? Ada pertanyaan? Cocoknya loh, bagus. Nggak boleh di atas kita. Gue nggak mau. Ada pertanyaan? Benar nggak kalau suatu tokoh itu terus kemudian dijawab dengan sikapnya baik gitu saja, terus belum tahu tokohnya siapa? Betul nggak? Salah. Kalau salah berarti betulnya gimana? Tadi siapa tokohnya Mbak? Kelinci dan monyet. Nah, jadi tokohnya bagaimana itu sikapnya? Kelinci bagaimana? Monyet bagaimana? Oh, sama-sama baiknya. Oke, selanjutnya. Di mana latarnya? Di hutan. Terus ada lagi? Bagaimana pesannya? Oke, kita harus menerima kelebihan teman dan kekurangan. Nah, ini tadi proyeknya menulis ya. Silakan diceritakan kembali. Ya, boleh dibaca, nggak apa-apa. Iya, siapa yang gimana itu? Tidak usah, ini aja langsung.
kecil tadi. Tepuk tangan buat teman-teman. Nah, ini auditori ya. Kemudian yang ini yang visual sekarang maju. Ayo. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Apa judul cerita fabel yang sudah kalian dengar? Ini keras. Ini apa tadi? Semuanya ganti. Hewan apa yang menjadi pokok cerita itu? Semuanya ganti. Kejadian apa yang dialami hewan Jangan ngomong sendiri ya. Hargai temannya ya. Hargai temannya hidupnya. Baik. Ini sesayangan yang bagus. baik. Hargai temannya ya. Ayo dengan temannya nanti tak sama itu loh. Ada kali kita nggak sampai nanti ya. Ingatkan sana nanti ada pertanyaan. Di mana letak kejadian itu? Bagaimana pesan kebaikan dari cerita ini? Semuanya ganti. Ingatkan dulu. Oh iya, itu proyeknya. Apa aja ya di sini ya. Anak-anak tadi ada pertanyaan. Pertanyaan tadi. Ada. Ayo ya, silakan tanya. Mbak Kila tanya apa? Ini Yuk, silakan Mbak Kila. apa ya nanti? Oke, bagaimana sikap tokoh dalam cerita fabel? Nah, bagaimana sikap tokohnya tadi? Baik. Baik. Siapa yang baik? Dua-duanya. Oh, begitu. Apa? Dua-duanya itu apa saja tadi? Gitu, oke. Boleh nggak sifat mereka kita dulu? Ya? Boleh. Apa pesannya tadi? Kalau beli biru apa? Sama teman harus apa kita? Baik. Harus baik. Harus baik. Rukun. Rukun. Ya, tepuk tangan. Ini tadi proyeknya adalah gambar bagus ya gambarnya ya. Iya, boleh. Iya. Otaknya ketok. Kayak gini. Bukunya betul. Bon. Nah, sekarang tinggal yang kinestetik menyajikan dramanya ke depan. Silakan. Tepuk tangan dulu buat kelompok yang bisa. Dibaca dulu ya, ini yang dibaca dulu. Terus baru dibaca. Baca dulu. Bukan yang itu. Hai, sekali. Dulu terus kemudian menyajikan drama ya. Yang keras ya, yang lain mendengarkan saling menghargai ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ya. Ya. Apa judul cerita fabel yang suka kalian dengarkan di Si kancil disebut ya terus. hewan apa yang menjadi pokok cerita itu?
Sibuk banget sih dia. Sekarang mulai 1, 2, 3 mulai. Pada suatu hari, ada laki yang berlari-lari di hutan. Si kancil memang mengenal aku karena ia mampu berlari sangat cepat. Kemudian ia adalah salah satu hewan paling cepat di hutan. Tapi pada suatu hari seekor siput yang sangat lambat mengejar hewan kancil. Si kancil pun merasa ia harus menunjukkan kemampuannya di depan siput dan mengolok-oloknya. Siput, kamu lambat sekali. Apakah kamu ingin berlomba lari denganku? Apa? Tanya kancil sambil tersenyum cepat. Si kancil awalnya sangat yakin si siput akan menolak penawarannya karena tidak mungkin siput bisa mengalahkan kancil. Namun ternyata siput justru menerima tantangan dari kancil. Iya. Oh iya, jangan lupa. Ini kan siput yang ikut lomba. Aku bantu tadi ya. Ya, wes. Ya, ya kan enggak? Kita di situ ikut bantu. Tadi kan yang lomba kan banyak. Wah, ini. Oh ini. Kayak ini ya. Oh. Ya, serius ya, mulai. Ya, gimana kalau lomba? Ini nempelkan. Gimana kalau lomba? Ya. 1, 2, 4. Ya, mulai lagi nggak bisa. Sudah sampai mana tadi? 1, 2, 3. Merasa sedikit terkejut, kancil sangat tidak menyangka dengan respon siput itu. Namun kancil tidak merasa khawatir sama sekali karena ia yakin ia bisa mengalahkan siput dengan sangat mudah. Memang siput jauh lebih lambat dari kancil, tapi siput tidak menerima tantangan dari kancil tanpa strategi yang matang tanpa kancil sendiri. Siput merencanakan bagaimana cara ia Gimana kalau rencanakan? menenangkan perlombanya dengan kancil. Nanti mau gimana? Oh, wes, oh, iso. Gimana? Oh, tidak. Kira-kira seperti ini rencana siput untuk memenangkan perlombaan. Seluruh siput yang ada di hutan akan bekerja sama dan berbaris Ya. supaya tidak bersih ke sungai. Oh, sudah baris di sungai itu loh. Ketika si kancil memasuki untuk melecehnya, siput di depan tahu siapa yang merasa kalah karena berantem sama. Di hari perlombaan, kancil merasa sangat percaya diri ia bisa memenangkan perlombaan sangat bermaju. Perlombaan memperlihatkan mereka mulai kedua hewan itu berlari secara Ayo, sudah lari tuh loh. tentu saja kancil berada Sudah lari. berada di belakang siput yang berbaris rapi di tepi sungai. Di mana sih? Ya sudah, itu nanti ya. Saat gigi kancil siap ambil siput. Ya. Siapa yang menang nih? Siput. Ya, tepuk tangan. Siputnya menang. Ya, bagaimana anak penampilan teman kalian? Bingungi. Bagaimana anak penampilan teman kalian? Bingungi. Saya bingung sama oh, jangan bingung. Nah, sekarang ambil nafas dulu dalam-dalam. Silakan. Ya, sekarang siapkan pensilnya ya. Kita anak-anak tadi anak-anak sudah belajar mengenai apa? Kita simpulkan ya anak-anak ya, sudah belajar mengenai apa? Mengenai tabel. Iya, ini sebelum kita menyimpulkan saya lupa ini ada beberapa catatan kecil buat anak-anakku semuanya. Yang auditori tadi sudah bagus kompak tadi ya. Kemudian sudah mulai memahami ya cerita fabel
Kemudian di sini tadi, di depan tadi anak-anak juga sudah baik dalam diskusinya, tapi ditingkatkan lagi ya rasa percaya dirinya ya Mbak Ita ya. Mbak Jasmine sudah sip ya. Kemudian Mas Kevin membacanya belajar lagi ya di rumah biar lancar. Oke. Nah, ini bagus nilainya ya. Ya, nilainya bagus banget. Oke. Kemudian yang visual itu tadi ada bagus berkelompoknya, gambarnya juga lucu. Kemudian anak-anak ya yang visual perlu menambah kosakata ya, banyak membaca dan mendengarkan ya sayang ya. Oke, siap? Ya, ini bagus. Nah, Ines tadi sudah berani, percaya diri, tapi ya gitu, namanya juga masih senang meleng ya. Tadi jadi ganti siput, jadi ganti kancil. Jadi masih jadi malah bingung. Ya udah, ya terserah lah pokoknya sampai sudah percaya diri dan nilai sudah bagus, oke? Nah, apa itu? Sudah duduk dulu. Duduk dulu sudah ya. Nah, duduk sudah. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Sampean sudah kemudian mulai. Tadi sampean belajar apa, sayang? Tabel. Kemudian apa saja? Apa pengertiannya tabel? Cerita tentang hewan. Coba gambar ya. Video. Bagaimana perasaannya? Senang atau bagaimana perasaannya ketika semangat? Iya. Terus kemudian tadi itu ada cerita tabel ya. Pengertiannya siapa Mbak Yasmin? Kita simpulkan bersama. Cerita mengenai apa tadi? Hewan, perannya hewan. Ada apa saja di dalam cerita tabel? Mbak Jasmina, ada cerita apa saja dalam tabel tadi? Ada apa? Unsur instruksinya apa? Apa aja? Lupa kah? Sebentar. Apa unsur instruksinya tadi? Ada apa tadi? Ada apa? Ada toh? Peristiwa. Ada apa? Unsur instruksinya apa? Apa unsur instruksinya? Intrinsiknya ada toh? Tokoh. Misalnya apa lagi? Tempat, latar. Ya, apa lagi? Ada sih kebaikan apa? Pesan kebaikan. Oke. Kalau begitu sudah paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Kalau belum paham silakan tanya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, kalau sudah paham tidak ada yang ditanyakan, kita mengerjakan evaluasi. Dikasih namanya. Tak boleh Fani, HP-nya diminta Bu Guru dulu. Ayo, HP-nya diminta Bu Guru dulu. Kalau sih main HP, kalau nggak main masukkan ke dalam tas dulu. Saya tidak main. Kasih mama. Ini sudah dikumpulkan ya hasilnya tadi ya. Berapa menit ini saya bisa menyelesaikannya? Banyak sekali, jangan banyak-banyak. Berapa menit? 5 menit apa sudah selesai? Belum. 7 menit. Oh, 7 menit ya. Nomor 2. Ya, tadi
Tulis aja, kan ini evaluasi. Tadi oke. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita fabel tadi? Apa tadi? Kak? Yang ada yang baiknya tadi itu apa? Selain itu apa awalnya? Apa? Iya itu namanya apa? Iya intensitasnya berapa? Iya, boleh. Baik. Tidak. Sudah ya? Oh iya. Senjata sudah diteliti kak. Kok belum sekali? Jangan dilihat punya saja. Cepat sekali pengerjaannya. Sudah selesai. Ada yang ribut, ada dan yang kacik. Jadi yang bari, dia yang rohan. Oh, ya dulu. Kekasih makan. Biar teman yang mengerjakan dan menghargai. Ya. Sudah selesai ya anak-anak? Saya ambil ya karena waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Anak-anak ini nanti yang nilainya 70 ke atas tidak perlu mengulangi lagi. Kalau yang masih kurang nanti mengulangi lagi. Kurang dari 70 remedi ya. Oke, silakan duduk dulu. Oke anak-anak, kita sudah belajar tadi. Perasaan kita bagaimana sudah tenang. Oke, sekarang kita Bu Guru punya pesan dulu anak-anak. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita harus berbuat baik sama teman kita seperti yang dipesan itu tadi apa? Apa tadi yang bisa kita peroleh di kehidupan sehari-hari kita? Merupakan pesan yang baik. Lupa ya sampean? Jangan lupa. Nah, itu namanya pesan yang baik. Nah, oke. Sekarang anak-anak semuanya, anak-anak dimasukkan dulu bukunya. Oke. Oh, iya. Nanti aja kalau pulang diambil lagi. Sebentar. Dulu yang mana sudah selesai ini yang mana? Oke. Nah sekarang kita siapkan dulu dipimpin oleh Mbak Akila untuk pulang. Masukkan dulu bukunya. Ya tas bukunya dimasukkan dulu. Bukunya dimasukkan dulu. Ya menyiapkan Mbak Akila. Sudah jangan mainan aja. Ayo. Sudah pulang sama mau tak pulang ayo. Iya, saya. Siap, gerak. Mari kita tutup pelajaran dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul Azim. Kalau pulang hati-hati ya.